mau nggak mau gue ngeliat cuman gue ngeliat sekilas doang. Pas gue lihat tuh hitam gede tinggi ngeliatin ke gue. Sampai sekarang pun gue nggak pernah cerita, cuman di sini doang ceritanya. Bukan gue ini ya, pokoknya gue nggak hal-hal mistis kayak gitu gue nggak pernah cerita. Anak putu istana marahmu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan waspada sebab uripmu sedewa kadang tekan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal sedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Gilang dan masih di ngobrol.com. Apa kabar lu semua, dan terima kasih banget udah nonton video ini, dan makasih juga udah klik video ini. Kali ini gue kedatangan narasumber nih. Sebenarnya dia awalnya gue nggak kenal ya kan, Dan awalnya nggak kenal. Nah, gue kenal awalnya sama kakaknya, karena kakaknya dulu main sama anak-anak sini juga. Nah, akhirnya kakaknya ke Padang dan gantinya dia nih. Dan kita pernah naik juga Dan ya ke Slamet ya. Iya. Nah, Den, kenalin diri dulu, Den. Halo, nama gue Denny. Pokoknya intinya gue tetangganya Gilang dah. Temen abang gue tadinya, jadi sekarang jadi teman gue. Nah, Den, itu. kali ini apa? Lu mau cerita apa, Den? Nah, waktu itu gue naik ke Cikuray. Setelah gue naik sama bonek tuh. Sama bonek, kalau nggak salah tuh gue selang 3 bulan atau 4 bulan gitu. Di tahun yang sama berarti? Di tahun yang sama, kalau nggak salah 2015. Pokoknya sama bonek tuh akhir 2015. Kalau nggak salah yang ke Cikuray awal tahun apa akhir tahun, gue lupa dah pokoknya tanggalnya. Iya. Lagian fotonya juga udah pada hilang, gue nggak usah lihat-lihat lagi. 2015. Nah, sekitaran segitu pokoknya. Cikuray berarti ya? Cikuray ya. Kenapa tuh? Dikit aja. Waktu itu waktu di Cikuray itu yang gue inget, gue hampir nyasar, Mas. Sampai nyasar? Iya, gara-gara gue waktu itu karena baru-baru kali naik gunung kali ya, jadi gue belum tahu tuh silsilahnya yang harus kita lakuin di gunung itu yang kayak gimana, yang kita hindarin kayak gimana. Nah, oke teman-teman, itu dia sedikit kisi-kisi ya mungkin ya dari si Denny nih. Thank you banget untuk kalian yang masih support ngobrol.com sampai sekarang dan masih nonton video ngobrol.com sampai sekarang juga. Terima kasih banyak, dan gue juga nggak bisa ngasih apa-apa. Dan ya gue selalu berusaha buat membuat konten yang lebih baik lah dari kritikan-kritikan sebelumnya. Langsung aja, nggak usah banyak bacot, gue mulai ceritanya. Awal mula kenapa gue naik Cikuray itu, gue ajak temen, Mas, temen kampus gue waktu itu. Gue kan keluar di Pamulang tuh, Umpam. Nah, kebetulan temen cewek gue tuh ngajak gue gara-gara dia ngeliat foto gue waktu itu gue naik Pangrango sama Teguh, sama Gondang. Nah, dia ngajakin gue tuh temen-temen sekelasan. Dia ngajakin gue tuh, Den, lu mau ikut nggak naik gunung nih? Ini ada open trip dari Depok katanya, nama komunitasnya Depok Jalan-Jalan namanya. Gue bilang waktu itu gue nggak pastiin dulu gue bisa ikut apa enggak karena bentrok kerjaan juga kan. Nah, gue izin dulu dong sama tempat kerjaan gue, kan gue dagang tuh. Gue izin dulu sama bos gue gitu. Kebetulan dikasih izin, nah gue berangkat tuh ke Cikuray bareng teman-teman gue. Waktu itu gue start dari Depok sekitaran jam 10, kalau jam 10 malaman dah. Nah, gue dari rumah maghrib, gue berangkat ke Depok. Sampai Depok jam 8-an di tempat base campnya dia tuh. Nah, gue jalan tuh jam 10, jam 11-an pokoknya. Gue naik mobil polisi tuh. Tahu nggak, Mas? Tronton. Itu Tronton ya namanya ya? Gue nggak tahu tuh namanya apa. Nah, gue naik itu tuh. Pokoknya waktu itu kalau nggak salah gue pas berangkat tuh pas kejadian bencana alam di Garut. Oh, banjir bandang. Nah, tadinya kan waktu itu nggak bisa masuk tuh. Sempet ragu. Udah setengah jalan, sempet ragu. Kemungkinan nggak bisa masuk. Misalnya jalur ke Garutnya tuh putus. Aksesnya putus. Kemungkinannya nggak bisa, cuman pas di pertengahan jalan
untungnya nih udah bisa masuk mobil. Sampailah gue di situ di base campnya tuh jam pagi, subuhan lah, jam 6 jam 7-an. Ini via mana? Via Kiara Janggot namanya, Janggot. waktu itu jalur baru lah di atas jalur. Ini pemancar kesana lagi dikit. Nah, sampai base camp lah kita kan biasa tuh base camp persiapan makan sarapan segala macem. Start berangkat tuh kira-kira jam 10 jam 11-an dah. Awal berangkat nih aman nih, lancar. Sampai pos 1, pos 2, pos 3 aman. Cuman karena kita rame, itu sampai 25 orang mas gue berangkat. Jadi karena rame, ada cewek-cewek juga waktu itu. Jadi perjalanan kita tuh sedikit Hambat. bukan terlambat sih, cuman lambat. Kita kan dari pihak panitianya juga ngawasin dong, maksudnya kayak cewek-cewek gitu dia harus cover dari belakang, nggak ada yang ketinggalan, maksudnya biar gitu maksudnya. Nah, karena kita udah kelamaan di trek, maksudnya takut dapat malam, kita waktu itu mutusin buka tentanya di pos 3 kalau nggak salah gue ya. Nah, pas buka tenda tuh kita kena hujan tuh. Waktu itu musim hujan kalau nggak salah, udah sampai banjir bandang tuh di Garut kan ya. Nah, waktu itu kena hujan, itu masih aman tuh, masih belum kenapa-kenapa, masih lancar walaupun kena hujan ya. Nah, pas malam tuh dari yang gue denger ya, gue kan di pas hujan tuh gue ngikutin bantuin ya. Kena hujan, gue badan gue lumayan nggak enak tuh pas waktu itu. Gue mutusin buat tidur di tenda. Nah, pas di tenda tuh gue denger dari pihak panitianya kan kita ngumpulin dulu tuh sebelum malam. Jadi panitianya itu bagi tugas, siapa dulu nih yang jaga, siapa dulu nih yang tidur gitu. Nah, tidur pas malam tuh udah aman lah istilahnya. Kena hujan juga udah berhenti waktu itu. Udah nggak hujan sama sekali, hujannya pas sore doang, pas buka tenda doang waktu itu. Besokannya kita summit tuh. Summit tadinya di rencana awal tuh yang gue denger kita summit mau pagi sebelum terang lah pokoknya. Cuman ya namanya gimana ya, kita kan ibarat gue sendiri nih kalau bangun pagi tuh paling males mas kalau gunung. Apalagi udah dapat tidur nyenyak gitu. Pokoknya maunya tidur aja udah. Nah, waktu itu kita kesiangan. Karena rame juga kali persiapan. Jam berapa tuh? Sekitaran jam 7-an lah. Jam 7 ya? Jam 7-an lah, gue pribadi bangun sekitar segitu jam 7-an. Persiapan summit tuh kita udah makan-makan, udah masak juga panitianya. Start summit tuh kira-kira jam 8-an, jam berapa, pokoknya udah terang pokoknya. Gue lupa jam sih soal waktu itu. Pas summit tuh lancar tuh, masih lancar, aman. Kita nyampe puncak tuh jam 1-an kalau nggak salah. Kan dia ada pos puncak bayangan tuh, sampai puncak puncak aslinya. Pokoknya pas di situ tuh udah azan tuh pas kita nyampe puncak bayangan. Azan zuhur ya. Pokoknya pas mau nyampe tuh kita udah azan, kita berhenti istirahat lah istilahnya. Misalnya azan ini kan nggak enak kita kalau jalan. Pada kayak pendaki umumnya lah. Soalnya gue masih begitu, soalnya kalau udah azan tuh berhenti pokoknya. Nah, lanjut jalan nyampe puncak tuh kira-kira jam 1-an siang. Alhamdulillah cerah tuh waktu itu cuaca. Paling di puncak cuma berapa jam, sekitaran sejam 2 jaman lah. Yang lain tuh udah mutusin turun tuh, soalnya kita kan banyak tuh mas, 25 orang. Jadi kayak berkelompok-kelompok gitu. Yang udah nyampe duluan, nah dia turun tuh. Pas turun tuh kita juga udah ngomong sih, udah izin-izinan maksudnya. Oh bang, saya duluan ya. Nah, pas yang duluan tuh ada panitia tuh yang ngikutin, maksudnya yang membimbing. Pas waktu itu gue turun jam 2. Gue nggak lama di situ, nggak nyampe 2 jam, paling sejam lah di situ di puncak. Karena siang juga panas kan ya, udah nggak nyaman. Nah, gue turun tuh di situ jam 1 jam 2 lah gue turun pokoknya. Waktu itu gue turun pas kelompok berapa gue itu yang rombongan kedua kalau salah ada beberapa orang, ada 5-6 orangan dah turun. Pokoknya kita turun tuh kayak kelompok-kelompok gitu, ada 3 kelompok kalau nggak salah. Yang terakhir tuh pokoknya yang kelompok terakhir tuh 3 orang, 1 cewek nih, 2 cowok. Yang cewek ini mohon maaf ya, maksudnya badannya agak gede gitu, jadi kalau jalan kan lama tuh. Nah, yang 2 orang nih panitia nih nge-cover yang cewek ini nih, itu dia yang terakhir tuh. Nah, kita udah turun sampai semua nih, udah sampai base camp lagi semua tuh. Kan kita biasanya kalau habis summit tuh kita mau persiapan turun kan kita masak dulu mas, makan siang lah istilahnya. Pas siang pas makan tuh
kebetulan ya air habis mas, Air ya. habis. Nah kan di situ tuh ada mata air tuh, cuman satu doang tuh mata air di antara pos 3 sama pos 4 tuh kalau gua nggak salah ya, nama posnya gua juga lupa soalnya. Nah di antara pos 3 sama pos 4 di tengah-tengah lah pokoknya. Nah kita ngecamp di pos 3. Pas turunnya kita nggak ambil air karena kita nggak punya bawa tempatnya, misalnya ada tempat cuman beberapa doang. Pas nyampe pos 3 ada air, cuman buat entaran turunnya kita udah nggak megang stok air lagi. Nah panitia ngomong tuh, gue denger tuh bising-bising ngomong pendidikan, gue nggak nimbrung sama panitia, cuman dari jauh-jauh doang. Cuman gue dengar katanya kalau air tuh nggak cukup. Nah gue inisiatif tuh, bang, yaudah bang biar gue aja yang ngambil, gue ngomong gitu. Mau temenin nggak katanya. Waktu itu gue mikir karena pas turun tuh dari mata air kan, kita kalau turun naik itu kan beda ya, itunya ritme jalannya. Pas turun tuh gue ngerasa cepet, terus dalam pikiran gue ngerasa deket mas. Gue bilang nggak usah, sendiri aja bang, nggak apa-apa. Bener ya nggak apa-apa, yaudah nggak apa-apa. Masih ada orang nih di belakang, kata gue begitu. Oh yaudah katanya nggak apa-apa, yaudah silakan, yaudah nggak apa-apa mas. Kalau nggak apa-apa mas, ya ambil aja. Terus gue ambil berapa botol kosong, paling sekitaran nggak nyampe 5-6an lah. Botol kosong, botol aku gede. Nah gue berangkat tuh sendiri tuh. Pas berangkat tuh, yang pikiran gue tuh dari pos 3 ke mata air tuh paling sekitaran 30 meter, 20 meteran mas. Pas gue berangkat tuh ya, dalam pikiran gue cuman segitu ituannya. Cuman kok gue mikir, kok nggak nyampe-nyampe, gue bilang gitu dalam hati gue ya. Soalnya ini trek, jadi posisi mata airnya tuh, ini trek nih, kita belok lagi jalan setapak dalam. Nah dari trek itu ke ke mata air tuh paling 5-6 meteran lah paling, seingat gue ya. Cuman kedengeran tuh percikan airnya, suara airnya kedengeran kalau kita dari trek. Suaranya gojlokan gitu. Iya, kayak air mancur gitu. Air kecil ya? Ya, dia kayak pipa apa ya? Oh, pipa bocor. Iya, kayak pipa bocor itu. Cuman kedengeran dari situ. Nah, pas turun kan tuh kedengeran tuh. Nah, dari misalnya kita turun nih. Ini posisi gue kedengeran mata air. Gua turun pas turun tuh deket tuh. Karena kita turun kali ya, langkahnya juga cepet juga enteng ya. Cepet tuh turun tuh. Maksudnya nggak jauh pikiran gue ya pas gue naik ngambil tuh. Pas gue berangkat, kok dalam hati gue, kok nggak nyampe-nyampe. Tadinya gue pas ngambil tuh gue lari mas, biar cepet gitu ya, gue lari tuh. Cuman kenapa gue lari? Karena dekat tadi tuh, karena dekat. Cuman gue udah lari, gue udah capek banget perasaan. Kok nggak nyampe-nyampe, kata gue ya, kok nggak nyampe-nyampe. Nah sebelum nyampe yang ibaratnya pertigaan ke mata air lah, gue ketemu tuh yang 3 rombongan yang terakhir tuh. Yang cewek gemuk itu? Iya, yang cewek gemuk itu, yang 2 yang after tuh. Nah gue ketemu tuh, dia nanya, kemana bang? Ngambil air mas, ngambil air bang, gue bilang gitu. Oh gue mau temenin nggak? Dia ngomong gitu ya, yang 3. Nggak usah bang, nggak apa deket ini, gue bilang gitu. Bener nih? Iya nggak apa deket ini. Ya udah hati-hati ya, dia ngomong gitu. Dalam hati gue, iya bang, iya. Gue bilang gitu, iya siap. Nah dari situ, yang pikiran gue masih deket tuh mata air mas, cuman kok nggak nyampe-nyampe kata gue ya. Nah singkat cerita, gue udah pas ketemu tuh, gue jalan dalam hati gue nyampe-nyampe, gue mikir dalam hati tuh balik lagi nggak nih. Saking gue udah mulai takut tuh dari situ, udah mulai khawatir. Cuman gue sambil mikir itu paling sekitaran 5 langkah 10 langkah, gue udah kedengeran tuh percikan air, suara air. Oh ya udah deket nih, ya udah gue nggak jadi balik tuh. Seumpama tuh misalnya kalau gue udah jalan 10 langkah, 20 langkah lah, paling sekitar 5 meteran lagi, gue nggak denger mata air, gue putusin mau balik lagi. Nah waktu itu sebelum target gue itu tadi tuh, gue udah denger mata air lagi, udah denger mata air. Oh berarti udah deket nih, jadi gue nggak jadi balik tuh. Nah ya udah gue putusin, gue ambil. Jadi posisi mata air tuh di trek di belok kanan, kayak pertigaan gitu, jalan setapak gitu. Nah gue masuk tuh, kan biasanya kalau mata air tuh kalau di gunung biasanya pohonnya rimbun ya, pohonnya rimbun padat gitu ya. Nah gue pas masuk tuh gue udah mulai ragu tuh, udah mulai deg-degan lah pokoknya. Kebetulan waktu pas kita di pos 3 tuh cuaca mendung, kabut naik mas, kabut naik, mau hujan. Kan kalau kita di hutan yang tertutup, kalau kabut naik kan jadinya gelap ya. Dari itu gue udah mikir tuh, misalnya udah ragu tuh, udah mulai bimbang lah istilahnya. Mau balik tanggung, ntar pas baliknya kalau ditanyain air mana,
gue nggak jadi ambil, gue bilang takut, gue malu. Iya. Nah, gue masih kepikiran begitu tuh. Cuman sekarang gue udah mikir kalau di gunung tuh jangan begitulah pokoknya. Kesalahan gue di situ tuh. Ya udah gue berani mutusin, gue ambil aja tuh air. Gue ambil air. 1 botol pertama tuh lancar, aman. Gue masih aman maksudnya. Gue amanin lah. Nggak mikir apa-apa. Nggak mikir apa-apa. Pokoknya gue dari pas masuk tuh udah mulai ragu, tapi gue tetap pikir positif. Gue nggak mikir negatif, nggak pikir apa-apa pokoknya. Nah, gue ambil air 1 botol tuh, aman nih. Nah, gue taruh, gue buka botol 1 lagi. Aman, masih aman tuh. Yang ketiga, gue di situ udah mulai ragu tuh, sudah mulai makin udah nggak tahan nih. Jadi gue coba mikir positif kan kita biasanya semakin kita mikir positif tuh, kita kepikiran nih, terus kita lawan, makin jadi yang kita pikirin yang tadi nih, yang kita takutin tadi nih, yang pribadi gue ya, makin jadi gue anjir gue ambil lagi tuh. Kayak pas gue ngambil tuh kayak kan gue posisinya miring kayak gini nih, jongkok ya. Nih air, ini jalan di belakang gue nih, air. Gue mikir gini nih, di sini tuh kayak lorong gitu mas, kayak lorong hutan gitu, pohon gede. Di sebelahnya kayak jurang gitu, kayak apa sih, kayak jurang turunan air lah pokoknya. Nah gue ambil tuh. Gue dari awal, dari sebelah kiri gue nih, di sebelah kiri gue kayak ada yang merhatiin. Kayak masih kayak kita di ujung kelihatan ujung mata tuh kayak ada yang merhatiin. Gue udah lama hati nengok nggak gitu, lihat nggak. Cuman gue lawan terus, gue lawan. Pas yang ketiganya, anjir gue makin serem ya ketu gue ya. Makin serem, maksudnya semakin gue nggak gue pikirin, malah makin kepikiran. Iya. tetap suges tuh, maksudnya tetap gue suges tuh di diri gue nggak nanggung nih, kelarin aja. Gue nggak berani lihat karena gue takutnya pas gue lihat kayak ada yang nekam gitu apa gitu. Gue mikirnya waktu itu gue mikir positifnya Binatang. nggak, masih pohon gede gitu. Iya. Nah yang kan waktu itu yang gue takutin bukannya mistis nih, yang gue takutin waktu itu hewan doang tuh, hewan kan kita nggak tahu ya, kan gelap, posisi gelap nih, ketemu macan kumbang kayak kan nggak kelihatan ya. Gue mikirnya hewan doang. Kalau babi gue masih bisa inilah, mesti bukan sombong teman, masih aman lah istilahnya. Cuman gue hewan buas kayak macan kumbang gimana lo. Nah, gue mikirnya itu doang tuh tadinya. Pas kesininya gue mikir yang aneh-aneh, gue udah mulai merinding mas. Pas yang gue masih ngisi tuh, posisinya masih ngisi ya, gue udah mulai merinding tuh. Anjir gue kaget tuh, kenapa nih. Ya udah, kelar yang ketiga, gue tutup tuh pelan-pelan, gue tutup tuh. Yang ini gue rapin, gue coba peluk tuh 3, dapet nih. Pas gue taruh lagi, pas mau ngambil yang isi keempat, gue udah nggak tahan banget mas itu. Nah dari situ, udah gue putusin, gue tetap nggak berani lihat nih. Cuman yang pas keempatnya, gue lihat ke kiri, gue paksain, misalnya udah nggak tahan ya, udah posisi gue udah nggak tahan. Mau nggak mau gue ngeliat, cuman gue ngeliat sekilas doang. Pas gue lihat tuh hitam, gede, tinggi, ngeliatin ke gue. Cuman kayak sosok gitu. Tapi lu pakai headlamp? Enggak pakai headlamp. Orang posisi kan siang tadinya. Gitu, Kira-kira jam 2-an lah, jam 3-an. Masih terang. Masih terang. Cuman pas gue di situnya Rada gelap. malah rada gelap. Karena rimbun. Tambah lagi satu, ada kabut naik kan ya, mendung juga, nggak ada sinar matahari. Cuman yang pas gue lihat tuh, gue lihat sekilas gini doang nih, sekilas gini doang udah. Dalam pikiran gue ngelihat, yang gue lihat tuh kayak sosok hitam gelap itu di lorong. Cuman pas balik, anjir, gue kaget tuh di situ. Cuman gue tetap mikir, gue lawan tuh, gue tetap mikir positif. Kayu ini mah, kayu. Gue mikir kayu gitu, pohon. Gue bilang gitu dalam hati gue sambil ngomong pohon, gue sambil ngucap tuh. Allahu Akbar, mau gitu gue. Pas gue udah bener-bener nggak tahan, botol yang tadinya isi nih, gue taruh, yang 3 gue ambil, gue lari ngibrit mas. Sisanya lo tinggal? Botol kosong paling tinggal 2-3 apa gitu. Pokoknya yang udah di situ, gue di sini 2, sama gue ketek 1. 3 berarti? 3, sekitar 3 lah pokoknya. Gue lari ngibrit mas itu langsung. Gue sekali udah nggak ngambil, gue nggak ngeliat lagi, ngerti nggak?
gue ambil, Langsung balik arah. gue putar kanannya, gue nggak gini nih putar kanan nih, gue balik kanan gini nih, jalan selangkah 2 langkah, gue langsung ngibrit tuh, gue lari, gue nggak mikirin hilang, pokoknya nggak mikirin apa-apa mas. Jadi saking paniknya tuh kan dia ini trek nih, kan ini trek kita belok kanan, pas baliknya gue ngelewatin trek itu mas. Oh jadi keterusan. Oh, anjir gue sebutan lagi. Keterusan pas mau di sininya ada kayak jurang gitu. Akhirnya di situ nyasar. Pas keterusan gue mikir ya, misalnya pas keterusan gue lari-lari, gue lihat pohon tuh, kok di depan gue pucuk pohon nih, ujung pohon, kok tembus langit. Kan pohon tuh kalau miring, posisinya kalau dia naik nih, kan sama tinggi tuh mas kita tuh. Buntu. Gue lihat pohon kok makin hampir tinggi nih sama gue nih. Lah kok tembus, kok gue ngeliat pandang lepas gitu kayak masih kayak di tebing itu. Pas ngeliat kayak itu gue berhenti, anjir. Gue lihat jalan, gue udah bukan di jalan setapak lagi, udah nggak di jalan itu posisi gue waktu itu. Gue kaget tuh di situ. Pas gue kaget, gue nyebut tuh, astagfirullah. Mana gue ngambil balik lagi, gue sambil teriak tuh. Tadinya kan waktu pas gue ngetrek tuh, pas gue berangkat ngambil mata air, gue masih kedengeran tuh bisingnya orang di pos, di tenda, masih kedengeran tuh orang ngobrolnya apa-apa, masih kedengeran. Pas mau masuk itu gue masih kedengeran orang-orang itu. Pas balik gue nggak denger sama sekali mas. Jadi di situ gue bingungnya, gue mau kemana waktu itu. Kalau misalnya kita dengar suara tuh, kita kan bisa mutusin ambil jalan ya. Gue udah bener-bener takut, maksudnya udah bener-bener nggak konsen dah. Gue udah mikirnya, kan tadinya gue udah mikir negatif nih. Gue usahain gue mikir positif, cuman udah nggak bisa. Ngerti nggak? Dalam posisi mendung gelap, trek juga masih samar-samar waktu itu. Yang harusnya gue lewatin, misalnya yang harusnya gue belok ke kiri, ini kan tadinya trek turun summit nih, belok kanan ke mata air. Yang tadinya dari mata air kita balik kan kita harusnya belok kiri tuh. Gue kelewatan mas. Saking panik, saking takutnya. Cuman alhamdulillahnya waktu itu gue langsung ngelihat, dalam perkiraan gue tuh paling cuman 2 meter 3 meteran gue langsung ketemu jalan. Maksudnya langsung ketemu jalan gede lah istilahnya, jalan trek mau summit lah. Cuman dalam pikiran gue, anjir, udah makin kesini kok nggak ketemu kata gue. Gue mutusin berhenti tuh. Pas gue berhenti, gue lihat di depan gue tuh udah mulai turunan jurang itu. Ngerti nggak sih, yang bukan turunan landai, bukan langsung tajam gitu turunnya. Cuman bukan tebing kosong, ada pohon, ada itunya. Oh iya. Ada apa namanya? Ada kayu-kayu tuh tumbuhan-tumbuhannya. Aku berhenti tuh. Pas berhenti gue langsung nyebut. Gue langsung inget tuh Allah ya, maksudnya nyebut lah istilahnya. Astagfirullah, gue bilang gitu. Pas gitu nggak lama gue langsung mutusin balik. Nah alhamdulillahnya pas gue balik tuh gue udah denger suara lagi tuh, saut-sautan. Nah gue langsung belok tuh, gue nggak mikirin trek. Pas balik aja gue nggak di trek mas. Jadi pas balik tuh gue pas denger tuh gue langsung belok ke bawah. Nah di pas belok tuh gue nggak mikirin gue bisa nyasar apa gimana ya. Kan bisa jadi yang gue denger sekarang tuh yang banyak kejadian nyasar tuh, penyebab orang nyasar tuh ya kayak gitu tuh, karena panik terus nggak tahu. Jadi kalau panik tuh yang misalnya kita patokan suara orang, kita udah ngikutin suara itu aja udah. Jadi kita nggak mikirin itu suara beneran apa enggak, fake apa enggak, nyata apa enggak, kita nggak ada mikirin. Nah alhamdulillahnya mas waktu itu yang gue denger tuh alhamdulillah emang suara nyata, maksudnya suara orang-orang di pos. Ya udah gue belok kanan tuh. Gue sambil lari, masih lari itu gue nggak mikirin apa-apa. Gue ngambil lari seolah di belakang ada yang ngejar. Gue sampai merinding tuh di situ, gue sampai masih merinding. Pas gue udah mau balik lagi gue masih merinding. Gue nggak pernah lihat ke belakang, kayak kita ngeliat ke belakang kita langsung kayak dipeluk gitu, diterkam gitu. Waktu itu gue masih mikirnya masih kayak hewan apa gitu yang ngikutin gue gitu. Cuman sekarang aja nih gue mulai mikir-mikir lagi, bisa aja itu kita sosok kan ya. Kan kita di dunia ini bukan kita doang kan isinya. Di sini pun juga ada dia, cuman kita nggak ngeliat aja. Alhamdulillahnya bener itu suara orang di pos. Gue mulai tenang tuh
nggak lama mulai kebuka, gue udah mulai ngeliat tenda-tenda tuh, tenda tuh. Nah gue dari situ gue udah mulai tenang tuh. Jadi pas mau deket gue udah mulai jalan tuh. Soalnya kan gue juga masih mikir tuh, anjir gue goblok banget ya waktu itu ya. Gue masih mikir takutnya ntar gue dibilang misalnya kelihatan ketakutan, gue diketawain mas, ngerti nggak lo? Iya. Gue masih mikir tuh di situ, gobloknya gue. Jadi waktu itu posisi gue jadinya kayak sok-sokan gitu, ngerti nggak? Sokul. Ya kayak sokul gitu dah pokoknya. Ya namanya. Kayak nggak ada apa-apa ya. Iya kayak awal-awal pendaki lah, mau caper lah istilahnya. Waktu itu gue masih gue akuin, gue masih kayak caper-caper gitu. Orang gue udah nyampe pos, gue balik lagi cuman ngambilin keril doang, gue mau buktiin tuh gue kuat. Nah gue masih begitu tuh waktu itu. Masih ego lah ya. Masih ego lah ya. Anjir gue pas gue liat tenda, gue udah mulai jalan. Gue jalan udah mau nyampe, gue berhenti dulu, gue tarik nafas, gue tenangin jiwa. Maksudnya gue tenangin jiwa lah, biar nggak kelihatan panik tuh. Cuman dalam hati masih kepikiran tuh. Gue jalan-jalan pelan-pelan, ditanya tuh sama orang, kok cuma 3? Tadi kan lu bawa botol banyak. Gue bilang aja cuma 3 ini, kalau yang sisanya gue tinggal, gue bilang gitu aja kan, ya gue bohong waktu itu. Nah, setelah itu air gue taruh, gue nyampe di tempat orang masak tuh mas. Air gue taruh, gue langsung ke dalam tenda mas. Langsung dalam tenda, gue langsung duduk, jongkok gini nih. Mikirin misalnya nenangin diri lah. Ditanya tuh sama orangnya, yo kenapa bang? Nggak apa-apa bang, cuman mau packing doang, gue speak begitu ya, misalnya alasan begitu ya. Gue bilang itu mau packing, ngomong gitu. Bener nggak apa bang? Iya nggak apa, santai. Nah, gue mulai, maksudnya kelar itu, pas gue di situ gue mikir tuh, itu tadi apa ya gitu. Gue mencoba buat tetap nggak mikir ke hal mistis nih. Soalnya kenapa gue nggak mikir begitu, gue takut gue belum nyampe di base camp mas. Jadi gue sebelum nyampe di base camp tuh kan gue inget tuh kata penitianya, kalau dengar apa-apa jangan dibahas. Maksudnya jangan dibahas, jangan dikasih tahu lah siapa-siapa gitu. Gue dalam hati gue nggak mau ngebahas, cuman gue nggak mau mikirin juga, misalnya nggak mau mikirin kalau itu hal mistis. Gue tetap mikirin hal positif. Nah, kelar itu yang lain, gue udah rada-rada mulai tenang tuh. Gue keluar tenda, gue nyeduh kopi apa gitu. Gue nggak salah gue makan pokoknya, ditawarin kopi, yaudah ayo sini. Gue ngopi, gue mulai makan, yang lain udah pada mulai packing tuh. Nah gue udah mulai packing tuh, gue turun tuh gue sekitar jam 3 asar lah pokoknya gue di trek turun tuh dapat malam lagi mas, dapat kabut malam, mau mendung gitu, mau hujan, mana trek licin lagi. Nah kan kita rame tuh, jadi pas turun tuh tadinya berombongan jadi terpisah-pisah gitu, masing-masing sih per kelompok gitu. Jadi yang di pas gue tuh, gue di kelompok kedua. Nah pas misalnya tuh pas udah di trek. Oh ya. Ngerti nggak? Pas udah di trek, yang dulu yang break gitu. yang break. Nah waktu itu gue kalau nggak salah gue di kelompok kedua kalau nggak salah, dan misalnya yang di kedua. Nanti gue waktu itu memang bertiga tuh. Tadinya rame nih gue nih, cuman yang lain pada udah capek. Nah gue yang bertiga gue mutusin duluan. Nah yang bertiga ini maksudnya laki semua nih. Ibaratnya di situ gue laki, gue bukan dari pihak panitia nih, yang dua nih panitia nih. Maksudnya waktu itu panitia juga banyak sih waktu itu. Yang di belakang paling ada sekitar 5-6 orang lagi lah, sama yang gemuk juga tuh dua cewek. Nah gue duluan tuh bertiga. Nah pas bertiga tuh gue ketemu malam, ketemu kabut mas. Jam berapa tuh? Kira-kira jam 7, jam 8an lah, kelar maghrib pokoknya. Kan gue berangkat turun tuh bisa asar kalau nggak salah deh. Pokoknya kita turun tuh asar, gue patokin asar aja ya, asar. Pokoknya nggak lama jalan, ketemu maghrib tuh, azan maghrib, break, duduk.
kelar azan tuh kita mulai jalan lagi tuh. Nah yang sebagian kelompok nih udah duluan, sekitaran 5-6 orang lah, nggak nyampe 10 orang nanti ya. Nah di belakang itu gue ke rombongan kedua apa ketiga tuh, gue nggak lupa deh pokoknya. Nah cuman yang di rombongan gue nih tadinya kan gue ibaratnya rombongan terakhir nih, cuman yang bertiga gue pisah nih, gue udah duluan. Maksud tujuan gue duluan tuh kenapa gue mau duluan, gue nyampe base camp, gue mau balik lagi ke atas, mau jemput yang tinggal nih. Nah pas gue tinggal bertiga nih mas, kan kalau di kaki gunung Cikure itu kan pas di kaki itu kan bukan pohon-pohon lagi tuh, ladang kayak ladang-ladang gitu. Di situ gue ketemu malam tuh, di situ misalnya ketemu malam. Nah temen gue nih Madong namanya, gue masih inget tuh, entah kenapa dia seneng banget tuh kalau kita senter yang warna putih tuh kan terang tuh, interpolis namanya. Kan terang tuh. Kalau kita senterin ke kabut kan kelihatan kayak itu ya, kayak kayu kayak itu ya, kayak pedang ya. Dia iseng tuh mas. Gua dari awal tuh pas gua dari maghrib tuh pas ketemu gelap, gua udah nggak, pikiran gua udah nggak enak tuh. Gua kayak masih diikutin tuh sama sosok yang hitam tadi tuh. Soalnya gua sekali-sekali gua ngelirik ke kiri, kayak ada dia, gua itu lagi mangkir lagi gitu. Gue jalan, gue lihat lagi, ada lagi. Gue masih tetap pikir positif, kemungkinan itu pohon, kan kita nggak tahu tuh. Cuman gue nggak berani nyenter. Sampai sekarang pun gue nggak berani cerita, cuman di sini doang di situ. Pokoknya gue nggak, hal-hal mistis kayak gitu gue nggak pernah cerita. Pas gue turun tuh kayak gue diikutin gitu. Di ujung mata nih, kayak di sebelah kiri kayak ada sosok hitam itu tadi tuh yang ngeliatin gue kali ambil layar, kayak ngikutin. Itu posisi gue cuma bertiga doang di situ. Ya udah pas gue ngeliatin tiga, aduh, gue panik tuh. Karena gue panik, gue pengen nenangin diri gue minta break tuh. Bang, break, duduk. Dari bertiga tuh cuman gue doang tuh yang minta break banyak, yang keseringan minta break. Karena gue panik tadi itu tuh, kayak diikutin gitu. Jalan, gue waktu itu gue udah bodo amat lah kata gue. Kita udah mau rame ini. Tapi pas di situ tuh gue makin nyali gue makin ciut, maksudnya makin panik banget di situ. Karena temen gue tadi tuh, gue nggak tahu tuh dia iseng kenapa, apa dibuat-buat, gue nggak tahu. Jadi dia punya senter, apa sih namanya, senter polis ya? Iya. Kan kalau disenterin ke kabut tuh kan kayak pedang gitu ya. Dia malah nyenterin mas, dinyalain. Terus, bang nih, gue main pedang nih, digini-giniin. Jadi diginiin, karena gue ngeliat sosok itu tadi tuh, gue bilang, bang, ya nyalain bang. Gue takutnya pas digini-giniin, disitu kesenterin dia tuh yang hitam itu. Anjir, ini posisinya gue masih ngelirik, dia sebelah kiri nih, dia di depan gue. Nah, gue berdua di belakang, cuman paling jaraknya semeter 2 meter lah. Gue bilang, bang, jangan nyalain bang. Sama abang itu juga ngelarang, dong, jangan nyalain dong. Ntar kenapa-napa lu. Oh iya, dimatiin, senter jalan lagi. Nggak lama deh gituin lagi. Gue makin panik kan ya. Anjir kata gue. Gue dari tadi tuh yang sebelah kiri gue nih, yang gue pikir tuh sosok itu tadi, gue nggak pernah lihat, nggak pernah lihat. Sampai sewaktu-waktu yang dia main pedang-pedangan itu mas, kena itu, mata gue ngikutin. Oh, ya terus. Jadi mata gue ngikutin, pas anjir gue kaget gitu lagi. Jadi gue bener-bener ngeliat sosok hitam tinggi. Cuman kan kalau logikanya, kalau di ladang itu kan kita udah nggak ada ketemu pohon ya. Iya. Pohon apa gitu kan tidak nggak ketemu. Soalnya gue udah ngeliat jalur ke base camp soalnya. Yang misalnya ini gelap nih, hutan nih gelap. Saya udah di ladang kan gelap tuh. Di ujung sana gue udah ngeliat itu kayak cahaya-cahaya lampu gitu. Patokan gue itu base camp. Anjir, gue panik terus itu, asli bener maksudnya. Seumur-umur tuh nggak, ibaratnya gue nggak pernah percaya yang kayak gitu-gitu. Gue ngalamin. Jadi gue takut banget waktu itu. Cuman gue tetap pikir positif, saya gue usahain tetap pikir positif. Gue minta duduk dulu, break dulu bang. Nah waktu itu gue maksudnya buat ngilangin panik gue tuh, gue break, gue minta makan apa gitu.
Iya pokoknya waktu itu karena minta makan, kebetulan makan udah nggak ada, yaudah duduk dulu aja dah, duduk. Yaudah duduk. Nah kenapa gua nggak lari, yang gue bilang kayak waktu di mata air tadi tuh, karena gua waktu itu gua bawa carrier 2 mas. Oh. Jadi yang temen gue cewek tadi 2 tuh kan dia ikut rombongan paling belakang. Yang satu cewek udah nggak kuat. Jadi carriernya udah gue bawain. Ya udah gue bawain, gue satu pegang. Kan carrier kalau yang gue rasain ya, kalau kita udah nyaman tuh, kalau mau ditaruh lagi tuh Males ya? Males ya. Ya udah gue pakai duduk. Gue memutusin lari karena jalurnya licin juga ya waktu itu. Memutusin duduk aja dah, duduk. Cuman gue yang sosok yang tadi nih, gue belakangin. Oh ya. Gue belakangin, gue nggak pernah lihat. Jadi gue ngeliatnya dia di belakang, gue ke kanan. Arah sebaliknya. Arah sebaliknya. Nggak lama si Mandong tuh jaraknya tuh dari gue tuh, dia duluan tuh paling 2 meter 3 meteran lah. Dia juga duduk tuh waktu itu. Senter dimatiin sama dia. Gue suruh matiin, sama abangnya juga suruh matiin. Mungkin abangnya juga ngeliat kali ya. Gue juga nggak tahu. Ya udah. Terus gue pelan-pelan, gue pelan-pelan mau pergi ke temanku yang Madong tadi tuh. Bang, jangan kayak gitu lagi bang. Kenapa Terus? emangnya? Ya jangan aja, gue bilang gitu. Ntar lu nyantar apa-apa, gue bilang gitu kan. Berat bang soalnya ini. Kan tuh takutnya panik lu lari ntar, gue ketinggalan, gue bilang gitu kan ya. Iya, sama abangnya juga gituin. Nah kelar itu gue rasa nih gue udah mulai nyaman, cuman gue tetep nggak pernah lihat sini nih. Gue tetep mikir positif, itu pohon gue bilang gitu. Soalnya yang gue inget pas naik itu yang di ladang itu gue masih nemu pohon satu tinggi. Cuman pohonnya tuh nggak, nih pohon nih rimbunnya di atas doang nih. Oh ya. Nah logikanya kan yang gue lihat tuh gede, hitam gede sampai bawah gede mas. Oh. Sampai bawah gede gitu kan. Kalau rata ya, kalau misalnya itu pohon berarti di bawahnya kecil dong. Iya. Nggak gede. Nah sampai turun alhamdulillah dia udah nggak gitu lagi tuh. Dari kejadian pokoknya pas di ladang tuh nggak lama, jalan-jalan gue temu jalan gede, alhamdulillah ketemu jalan gede, jalan satu mobil lah. Iya. Nah pas di situ gue alhamdulillah kata gue ya, udah nyampe situ tuh. Nah di situ gue udah mulai aman tuh. Nah dari situ pas udah nyampe situ gue udah mulai berani ngeliatin sebelah kiri tuh mas, cuman pelan-pelan. Ngerti gak lu? Iya, pelan gini nih. Satu dulu balik lagi. Berani lihat sampai gue lihat, bener-bener gue lihat udah nggak ada, udah nggak ngikutin lagi. Dalam hati gue itu tadi apa gitu, maksud gue nggak, udah bener-bener gue nggak bener mikirin itu berusaha ya, misalnya berusaha nggak mikirin itu satu sosok apa mistis. Cuman kan kita nggak tahu apa itu benar apa enggak ya. Cuman kan kalau gue pribadi kan gue sama yang makhluk kita kan gue percaya ya, maksudnya dia ada. Nah cuman nggak kelihatan aja. Nah dari situ gue ngelihat udah nggak ada. Di situ gue udah mulai santai tuh. Gue mulai turun bertiga, nyampe base camp, gue taruh tas. Nah gue gue taruh tas, di belakang masih ada rombongan nih yang tinggal tuh beberapa orang, sama yang gemuk tadi tuh 1 orang. Yang temen gue tuh yang ngajakin gue tuh 2 orang mas, yang cewek dua-duanya. Nah dia masih tinggal di belakang. Gue sampai base camp, waktu itu gue kan ibaratnya kita kalau habis turun kan pasti lapar ya. Gue makan, ya mungkin gue makan, dalam situ udah pulih lah, udah pulih lah fisik. Nunggu berapa jam, yang rombongan terakhir ini nggak turun-turun, nggak nyampe-nyampe. Nah, gue inisiatif tuh, masih Madong tadi tuh, bang, ini yang lain pada gimana bang? Masa tadi perasaan menurut gue seharusnya dia udah nyampe nih, cuman kok nggak nyampe-nyampe. Iya ya, dia kaget tuh di situ. Gimana nih? Gue bilang, kita susulin yuk, gue bilang gitu. Nah, ya udah ayo, dia bilang gitu. Cuman gue nyusulin, gue mikirnya yang temen gue tadi nih, takutnya kan waktu itu posisinya dia juga lagi udah sakit kakinya. Nah gue mikirin dalam hati, anjir kok nyusulin, padahal tadi baru kejadian ketemu tuh. Gimana ya ya udahlah,
Gue ambil senter tuh, gue pakai sepatu lagi. Gue ambil senter, ayo bang, samperin, takut kenapa-napa, gue bilang gitu. Untungnya mas, pas ketemu tuh orang, gue tetap mutusin tuh berdua, cuma berdua, nggak bertiga. Yang tadi gue ajakin udah nggak bisa dia. Yaudah lu aja. Yaudah tadinya nggak dibolehin tuh sama orang posnya. Saya sama orang di pos tuh udah ngelarang, udah biar tunggu aja gitu. Cuman gue tunggu, aturannya udah nyampe, dalam hati gue kok nyampe. Gue khawatir sama temen gue yang cewek itu. Soalnya gue pergi bertiga, ibaratnya ya kan orang luar kan bertiga tuh. Karena gue cowok, gue punya tanggung jawab dong sama yang berdua nih cewek nih. Takutnya mungkin keluarganya ini nanya, lu pergi sama siapa? Sama siapa temennya cowok. Nah berarti sama gue dong takutnya tanggung jawabnya. Nah gue di situ gue mikir tuh, maksudnya ya udahlah bodo amat lah. Kalau ketemu ini tinggal balik lagi lari gitu loh, maksudnya apalah kayak gitu. Untungnya gue mutusin balik. Untungnya pas ketemu rombongan itu gue udah nggak terlalu jauh lagi, maksudnya dari jalan yang gede lagi tuh, jalan gede tuh. Oh nggak jauh dari situ? Nggak jauh dari situ, alhamdulillahnya. Dari jauh gue lihat itu udah sampai disamperin itu, gue masih inget tuh udah disamperin sama ranger ya apa namanya. Saking lamanya. Ranger udah mau naik? Udah mau naik 2 orang. Nah udah mau naik 2 orang gara-gara satu rombongan dah nyampe, gap gua sama dia tuh terlalu jauh sampai disamperin. Nah aku ketemunya sama orang ranger tuh udah mau nyampe jalan gede tuh, gue masih inget. Iya udah mau jalan gede, dia nanya, bang masih ada di atas bang? Ada, masih berapa orang lagi? Disamperin sama A-nya. Nah gua udah nyampe base camp, dalam pikiran gue nih udah yang satu rombongan udah nyampe. Cuman kok nggak nyampe, gue putusin gue balik lagi buat bantuin apa kayak gitu. Gue masih inget temen gue tuh yang cewek 2 orang, seenggaknya gue saya bantuin bawain apa kayak gitu biar jalannya enteng, biar cepet kan ya. Soalnya besok tuh udah Senin, yang lain udah pada kerja. Oh iya gue masih inget pas gue temu ranger, dibilangin sama rangernya, apa? Center jangan kemana-manain ya. Nah dong, gue sampai berhenti tuh aja. Nah dong, gue bilang, gue kata abangnya, jangan dimainin, gitu katanya. Anjir, sampai ranger bilang gitu. Dari situ bener tuh si Madung tuh bener-bener langsung ke situ, langsung nggak nyenterin kemana-mana lagi, langsung jalan, fokus ke jalan doang. Nah pas gue jemput rombongan ini, gue ketemu sama rangernya, ngomong, kan rangernya juga ini kali ya, maksudnya tahu, bisa orang tahu kali ya. Dia nanya tuh, gimana tadi, aman? Aman alhamdulillah, gue bilang gitu aja. Padahal gue pribadi gue ngerasa nggak aman itu waktu itu posisinya. Aman alhamdulillah. Yaudah iya, pokoknya ingat ya senternya jangan dititipin lagi, gitu katanya. Oh iya, terus ya aman. Nah pas nyampe gue bantuin tuh bawain carry lah apa segala macem. Nah alhamdulillah dari situ gue semua berarti udah kumpul, misalnya udah kumpul, gue nanya, bang masih ada di belakang? Udah nggak ada katanya, ini yang terakhir katanya. Ya udah alhamdulillah gue ketemu, gue bantuin, gue jalan tuh pelan-pelan, misalnya jalan turun. Saking lamanya tuh mas, sampai truk gue mau pulang tuh udah stay di bawah. Udah lama berarti di nunggu? Udah lama nunggu, pas nanya udah lama, ditanya tuh sama penitinya, udah lama mas? Udah dari tadi ngomong gitu, saking lamanya. Mungkin karena banyak, jadi kan lama di jalan, banyak kendala satu. Terus kedua, kan kita mendaki tuh nggak cowok semua, ada ceweknya, sama yang mohon maaf yang bener gede tadi tuh. Kan kita nggak bisa pungkiri ya, kalau kita backup orang gede gitu kan, nggak usah orang gede dah, kita aja sendiri biasanya lama juga di jalan, apalagi yang bobot badannya lebih gede dari kita gitu. Balik tuh kira-kira jam 10-an lah, jam 10, jam 11-an. Udah larut malam pokoknya. Gue lupa, gue bener-bener nggak ngeliat jam gitu. Nah udah malam gue balik, pas balik di bis juga udah mungkin udah karena capek kali ya. Di bis tuh udah pada molor semua. Molor terus udah nggak cerita-cerita apa-apa lagi, maksudnya udah nggak ada pembahasan. Nah gue pribadi juga nggak bahas sampai gue udah 3 kali naik sama itu komunitas Depok Jalan-Jalan namanya.
3 kali naik sama dia, gue tetap nggak pernah cerita. Misalnya nggak dia nanya, gue bilang nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Orang lain juga nanya, gue bilang nggak pernah. Karena alasan gue nggak mau kesuges sama omongan gue sendiri. Akhirnya nyampe Depok jam berapa? Akhirnya sampai Depok jam 2, jam 3, jam 4 lah mau subuh. Langsung kerja tuh pada? Yang kerja, yang gue waktu itu libur dulu sih, udah nggak kuat mas pasti. Waktu itu emang gue kerja masih sama, hitungannya sama abang, jadi Santai ya? santai ya. Dia ngeliat gue capek kali, gue juga ngomong, bang istirahat dulu bang. Ya udah istirahat sehari itu gue waktu itu. Mungkin yang lain, mungkin yang kerja, gue juga nggak tahu sih yang lain. Soalnya di situ gue juga baru, misalnya ibaratnya kita ikut sama orang nih, jadi kita baru, jadi kenalnya cuma di situ doang, nggak kenal. Baru beradaptasi ya? Baru beradaptasi. Kalau untuk mistis hal-hal lain mah ada aja gue nemunya, cuman gue nggak pernah bahas, gue nggak pernah panjang-panjangin. Gue tetap mikir positif, karena yang gue takutin tuh itu tadi tuh, gue cerita dianya kesuges, guanya juga kesuges mas. Nah sebenarnya berarti lu diikutin ya dari turun ini, selama turun berarti ya? Mungkin ya gue diikutin. Nah kalau lu sadar ya, iya kalau lu gue ngelakuin apa sebenarnya? Nggak ada kesalahan atau? Gue mikirnya karena yang gue alamin tuh, yang gue lakuin itu, gue nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngelakuin apa-apa nih yang gue pikir nih. Berarti lu nggak ada kesalahan apa sebenarnya? Nggak ada kesalahan, cuman gue ulik-ulik lagi tuh. Mungkin kesalahan gue tadi tuh karena gue egois, ngerti nggak lu? Kayak gue cuma mau buktiin gue nih bisa, misalnya gue nih hebat lah istilahnya. Mungkin dari situ kali kesalahan gue. Tapi kalau tinggal laku situ nggak ada ya? Tinggal laku alhamdulillah nggak ada yang ngelakuin apa-apa, nggak ada. Cuman mungkin kesalahan di diri gue sendiri kali, sama ego gue kali. Ya emang kadang kan kayak gitu juga. Iya, soalnya kita nggak sadar kan. Kita nggak sadar ya, soalnya awal-awal naik gunung mas, ngerti nggak lu? Kayak awal naik gunung, terus kalau naik gunung tuh kata orang kan apa? Sikap kita tuh, pribadi kita tuh taunya di situ. Ya. Nah, gue pengen ngebuktiin kalau gue bisa lebih baik dari apa yang dipikirin orang lain tuh. Oh iya. Maksudnya mau buktiin diri gue tuh yang sebaik-baiknya. Iya. Tanpa gue mikirin hal-hal yang kayak bisa nyasar, bisa hilang, apalah, gue nggak mikirin gitu. Sampai gue mau buktiin tuh, gue sampai yang seharusnya gue takut tuh, gue berani-beraniin. Kan di gunung itu pantangan sebenarnya kalau menurut gue ya. Iya. Nggak boleh dilakuin tuh sebenarnya. Sebenarnya kalau dari penjelasan lu ya, itu kan yang pengen dibuktiin sebenarnya yang ketahuan tuh watak deh. Iya. Kalau di gunung tuh watak, bukan sifat ya. Bukan sifat ya. Mungkin kalau di gunung sifat kita sama orang tuh itu bisa kita palsu-palsuin lah. Ya. Tapi kalau watak gue yakin nggak akan bisa. Nggak akan bisa ya. Misalkan emang lu pemarah ya lu tetap pemarah ya. Mau kayak gimana pun. Nah ya. Mungkin kalau misalkan sifat kayak lu mencoba untuk peduli gitu misalkan. Nah, ya. Kalau peduli kan rasa ya. sifat ya. Iya. Itu bisa lu bangun kayak mau bukti-bukti ya. Misalkan gue kayak nyari perhatian nih ke orang. Ini kayaknya butuh bantuan gue nih. Itu kan jatuhnya ke sifat kan. Bisa diubah-ubah. Tapi kalau ke watak kayak pemarah, lu apa ya? Sompral mungkin. Bahasa sabar gitu. Bahasa kasar tuh kan jatuhnya lebih ke watak sih kalau gue. Nah itu yang gue bisa. Cuman kan gimana ya? Ini namanya juga waktu itu naik gunung ibaratnya masih newbie banget, baru itu gue naik gunung kedua kalinya waktu itu. Iya. Setelah dari Bonek. Ya, setelah dari Bonek dari setelah Bonek, Gondang tuh yang ke Pangrango. Nah, setelah itu gue naik di Pangrango tuh, ke Cikure itu. Berarti lu baru-baru 2015 dan ya? Iya, gue baru-baru naik itu. Itu gue naik gara-gara ngeliatin orang foto-foto abang gue tuh Jarot. Iya. Nah kan dia habis dari sini kan dia pulang kampung. Di situ dia kan aktif tuh naik gunung, nggak mau ikut-ikutan sama anak kampus, gaya-gaya banget kan. Ceweknya nah, dia tuh, abang, gue sekilas info aja ya, abangnya Denny dulu naik sama abang gue juga. Nah ya. Si Panji no. Masih. Seringan sih sama Panji, sama gue mah nggak pernah. Sama gue sekali ke Prau. Iya. Sama Cuy tuh kemarin. Iya, sama Cuy juga. Selamat ke sama dia. Selamat. Nah setelah pulang kampung, nah ini gantinya nih sosoknya. Tadinya gue paling benci mas itu, orang-orang naik gunung tuh, apa-apaan ini.
alay lah istilah gue. Maksudnya senja apa gitu, puitis gue paling males tuh kayak gitu-gitu. Iya. Akhirnya dia kemakan omongan sendiri. Kesini gue kan makan omongan sendiri. Iya. Ya kampret kata gue. Emang sebenarnya ya gimana deh, Nek? Seru sih dia naik gunung. Seru, jadi gue kenapa sampai sekarang gue masih naik gunung tuh, ternyata naik gunung tuh bukan sekedar sunrise, sunset, gulungan awan, lautan awan, bukan sekedar itu doang mas. Jadi yang gue alamin tuh sekarang tuh kenapa gue naik lagi, karena ya emang tujuannya kalau tujuan gue itu tuh mas, gue nggak bakal naik gunung lagi sampai sekarang. Soalnya gue udah berapa kali naik gunung, gue nggak pernah nemuin yang kayak gitu-gitu tuh. Oh, cuacanya buruk ya? Buruk terus. Kalau nggak buruk, kalau ke apa summit tuh kesiangan lah. Ya. Kalau nggak pas Awannya udah hilang. Awannya udah hilang. Soalnya pertama kan waktu itu tujuan gue naik gunung tuh, gue pengen ketemu sunset, sunrise. Ekspektasi gue ya waktu awal gue naik gunung mau bonek tuh, ekspektasi gue begitu. Cuman pas di kenyataannya gue nggak ngalamin mas. Malahan gue pertama naik gunung tuh gue sengsara malahan itu. Lu ngeh Den itu menurut lo sosok apa Den? Sosok apa ya? Sosok kayak raksasa gitu mas, cuman nggak kelihatan wajahnya. Nah kalau gue bayangin itu, dulu gue pernah Den ngeliat kayak gitu. Dia itu tinggi, hitam, gede. Tapi kalau gue jelas karena jaraknya deket sama gue. Nah, Deket banget. Paling sekitar 10 meter dari gue. Itu Gundurwo kalau gue jelas. gue potong Esri ya. Itu gue posisinya gue masih juga deket tuh, paling 10-15 meteran lah. Cuman posisinya tuh kayak tinggi, gede. Gue mikirnya tuh kayak cowok lah, cowok gemuk gitu. Cuman gede, hitam. Dia kayak wajahnya tuh nggak kelihatan, cuman kayak ngelirik ke gue mas. Gue nggak botak tuh posisinya, bukan kayak nggak ada rambutnya. Kalau kan gue nggak tahu tuh, gue seumur baru yang ngeliat kayak gitu baru itu doang tuh. Gue jadi nggak ngertiin kayak Gundurwo kayak gimana. Amit siapa nggak tahu. Iya amit nih pokoknya gue ketemu pokoknya. Cuman gue nggak ngertiin kayak apa, pokoknya gue ngeliatnya sosok hitam tinggi, ini botak, cuman kayak patung doang, kayak ngepatung doang, cuman ngelirik, cuman ngeliat. Iya, kalau gue waktu itu Gundurwo kalau gue jelasnya, kalau sosok yang kayak gitu. Nah, gue juga punya cerita sedikit nih Den, Cikuraya. Jadi waktu itu gue 3 kali ke Cikuraya di jalur yang sama. Pemancar semua kalau gue. Pertama tuh gue sama bonek. Berdua doang. Iya. Yang kedua gue sama anak BSI. Anak kampus gue. Iya. Yang ketiga gue sama gue ini suruh anterin open trip gitu. Oh ya, open trip itu. Akhirnya gue nemenin. Kayak gue tadi. Ya, tapi tadinya berlima, akhirnya gue jadi bertiga. Jadi misalnya bertiga penitianya kayaknya. Enggak, jadi gue tuh tadinya sendiri ngawal 5 orang. Ya. Akhirnya 4-nya cancel, tinggal sendiri nih pesertanya. Iya. Tapi tetap dijadiin sama yang punya trip. Iya. Nah, gue tuh dapat job dari yang punya trip. Akhirnya dia ngoper ke gue. Iya. Nah, gue ngajak temen gue akhirnya bertiga. Nah, sebenarnya kejadian ini ada di pas kedua. Pas gue sama anak BSI. Nah, itu berdua doang mas? Enggak, sama anak BSI gue 1, 2, 3, berlima. Gue, Yudi, temen gue si Aan, sama 2-nya gue lupa namanya. Nah, terus? Pokoknya ada bocah Ciledug. Nah, jadi posisinya kita tuh dari awal naik dihajar hujan tuh. Iya. Dihajar hujan sampai gua tuh nggak di trek itu nggak dapet tempat buat ngecamp. Sampai benar-benar pos 1 sampai pos, kalau dari pemancar kan ada 7 pos ya. Iya. Kalau gua nggak salah ya, ada 7 pos. Terakhir itu kan di pos 7 ya. Pos 7 puncak, baru itu puncak. Iya, pos bayangan, pos 7. Nah, gue itu ngecamp di antara pos 3 atau pos 4 gitu. Nah. Dia tuh jalur gini nih. Iya. Gue bikin tenda kayak gini nih. Miring gitu? Miring. Iya. Itu udah maksain banget. Emang udah gak ada tempat ya? Dan udah emang hujan, nggak berhenti-berhenti selama 1 harian. Besoknya pas subuh nih, ceritanya anak-anak mau sunrise kan. Gue suruh jalan mereka duluan karena barang-barang di dalam tuh berantakan kan. Sama emang karena hujan juga, kita juga rapinya susah kan. Akhirnya malam itu juga yang penting tidur dulu. Terus gue bilang sama mereka,
lu pada mau sunrise nggak? Ya udah, kalau emang mau sunrise jalan sekarang. Waktu itu jam 3:30. Setengah 4 ya, setengah pas tuh waktunya tuh. Iya, 3:30. Dari pos 3 atau pos 4 gitu, gue lupa. Nah akhirnya gue mutusin sendiri, gue di tenda. Mereka jalan duluan, udah nanti gue susul, gue bilang kayak gitu. Iya. Gue rapiin tuh tenda. Nah itu juga sempat ada kesalahan tuh. Gue kan nanya ya sama mereka, anak Ciledug, lu ada tenda nggak? Ada, katanya gitu kan. Emang tendanya baru, tenda merek, ada lah tenda outdoor gitu. Ternyata mereka bawa tenda 2 orang doang. Oh yang Tenda 2, gue isi berlima. Set. Gue isi berlima, akhirnya gue tidur Kecil banget dong. gue tidur duduk. Iya. Gue ya, Gak bisa tidur itu. gue akhirnya ya tidur semerem-meremnya doang. lah ya. Nah di jam 3:30 itu gue suruh duluan, tuh kan masih gelap ya. Iya. Pas gue lagi rapin tenda, ini hujan udah berhenti, Udah makanya berhenti. mereka jalan tuh Iya. 3:30. Hujan itu sampai jam 3-an kalau nggak salah. Iya. Nah, gue sempet keder lu. Ini sebenarnya satu momen aja sih pas gue Cikuray, dan pengalaman satu-satunya ketika 3 kali gue ke Cikuray ya. Ini ada pendaki cewek, rambutnya dikucir, dan dia sendirian. Sendirian 3:30, bawa keril. Bawa keril. Tapi gue tegur, merinding ya. gue tegur nggak jawab deh. Nggak jawab. Mbak mau muncak, gitu. Gue tanya gitu kan. Pas gue lagi rapiin di depan tuh, di depan tenda, dia diem ya lewat. Gue dikacangin lagi, kata gue gitu ya. Iya, dalam hati ya. Iya. Tapi jalan kayak orang biasa, jalan. Bawa center itu dia. Bawa senter. Buset. Itu. Bawa senter, gini, tapi nunduk kayak. Iya. Gini, iya, tapi mukanya dingin banget, Cok. Iya, iya. Jalan. Berarti lu ngeliat mukanya gitu. Merinding gua. Nah, gua merhatiin pergerakan dia nih saat jalan-jalan saat. Tapi emang kayak orang, cuman anehnya dia tuh wah dingin banget mukanya, Cok. Dingin Iya, banget. iya, gue bayangin Lu itu. kebayang lah kalau ngeliat muka dingin gitu. Dan untungnya dia nggak nengok gini, gue juga pasti takut Iya, tuh. takut iya lah. Dan itu dia sendirian. Terus nggak lama itu kan dia tuh pakai jaket warna hijau. Warna hijau. Jaket ini ya, jaket gunung. Nah, itu gunung ya. Jaket gunung, terus celananya celana pendek sama sepatu trek. Nah, kerilnya semi depek, 40 literan. Iya. Yang kecil. Nah, Terus pas pokoknya dia nggak jauh dari itu, gue coba susul tuh orang. pasti lo Pokoknya gue nyusul tuh 20 menitan. Oh, Setelah ngeliat oh, dia, iya. set, gue nggak bawa apa-apa dong, tas lempang doang. kencang dong berarti. Ngejar. Gue nge-track, gue sampai nanya sama orang, bang, gue di pos 6 nanya sama orang kan, masih ada yang bikin kopi, Ya, nanti lo masih santai pagi tuh. posisinya udah terang dong ya. Ya jam 5 lumayan lah, masih lumayan gelap. Bang, lihat mbak-mbak nggak? Gue bilang gitu, mbak-mbak. Ini aja yang baru lewat lu doang, katanya gitu. Iya. Setelah rombongan yang rame-rame pengen sunrise, itu ternyata yang baru lewat gua doang. Kata gua, anjing, berarti yang tadi siapa ya? Gua bilang gitu. Ah, bodo amat dah, kata gua. Udah, akhirnya gua Balik lagi. pas nyampe puncak pun nggak ada. Nggak ada dia. Gua sampai Berarti puncak lu pun- nyariin berarti ya. Ya pokoknya gua nggak nyariin juga sih, Iya, gua sebenarnya sambil bodo nyari, amat, iya, sambil sambil nanya aja iseng Iya, sambil gitu. Karena gerak-geraknya mencurigakan nih menurut Iya, gue. iya. Terus sampai puncak gue tanya, gue cari-cari, gue celingak-celinguk. Kagak ada mbak yang tadi, kata gue. Di pos 7 juga kan ngecamp ya? Iya. Gue cari-cari, kagak ada. Soalnya kalau ada mah pasti kelihatan ya. Soalnya kan Iya. Cikuray puncaknya cuma Itu segitu doang, ya. kan jalurnya juga itu doang. Jalur itu doang ya. Terus pos 7 juga gue tanya-tanya tuh sama orang, bang, lihat cewek nggak, mbak-mbak pakai jaket hijau, pakai celana pendek, sepatu trek, sama bawa depek semi carrier gitu. Kagak ada. Nih baru naik nih lu doang nih terakhir. Iya. Gue belum lihat lagi. Oh yaudah, makasih bang. Iya. Udah, habis itu pas gua puncak udah itu gua ketemu temen-temen gua sambil duduk liatin sunrise. Iya. Itu doang tuh. Kalau waktu lu ke orang Cikuray iya ya? pasti ke Cikuray, tapi selain itu gua nggak ada sih. Aman-aman aja. Tapi aneh sih emang. Mungkin yang waktu gua kejadian itu gua sampai kemarin pun gua masih mikir itu bukan hal mistis, Mas. Gini Dan, sebenarnya apa ya? Kenapa meskipun gua dari keluarga yang suka naik nih ya, lu tau sendiri. Iya, iya, gua tahu keluarga lu. Nah, gue cari ilmu di luar. Karena dulu pas gue sekolah SMA kelas 1, gue nggak dapat info naik gunung dari mana-mana ya. Kalau emang gue cerita sama om gue, udah lu naik aja, Iya, gitu doang iya. palingan. Karena kan
ya gue juga nggak mau jadi pendaki kosong kan. Gue juga mikir nih, kalau gue nyasar gue gimana ya? Nah itu kan harus ada ilmunya tuh, Iya. maksud gue. Nah lu itu mending mas, kalau gue mah benar-benar kosong mas. Iya, maksudnya gue juga tahu lu kan awal naik, gue juga kan Iya. sering sini kan. Gue nggak mikirin tiba-tiba gue hilang gue ngapain, gue nggak ngerti survive kayak gimana. Gue pokoknya benar-benar kosong dah. Nah bodoh guanya tuh, gue baru sadar kemarin-kemarin ini. Setelah saya sadar itu setelah gue udah beberapa kali naik gunung tuh, gue baru sadar tuh ternyata setelah banyak kejadian juga tuh yang bagaimana viral tuh, yang hilang segala macam, yang meninggal tuh, sampai meninggal. Kan gue ngulik lagi tuh ke belakang, maksudnya yang dilakuin orang yang hilang ini sama nggak, yang pernah nggak gue ngelakuinnya kayak gitu? Dan ternyata pernah yang waktu gue kecil, yang gue ceritain ini nih. Oh. Nah untungnya alhamdulillah mungkin gue masih dijaga kali ya, jadi gue masih selamat tuh di posisi itu. Kalau dari histori narasumber di channel gue ya, terakhir itu yang cerita Cikura itu ceritanya gini, dia ketemu pocong pas dia buka tenda. Shit. Buka tenda, depannya ada pocong. Iya. Tuh Cikura kalau terakhir cerita ya. Nah, ini baru lagi nih Cikuranya. Nah kalau misalkan pesan-pesan buat dari lo apa Den? Kalau dari cerita lo tuh, gue yang maksudnya yang gue alamin ya, maksudnya ini teruntuk buat gue pribadi nih. Mudah-mudahan bisa dipakai buat yang lain lah. Itu tadi tuh yang pertama, kita nggak boleh panikan mas. Setelah kejadian gue itu tuh gue baru sadar tuh, maksudnya kita nggak boleh panik. Misalnya kita terjadi apa, kita ngelihat apa dalam kondisi kayak gimana, terutama kita kondisi sendiri ya. Kita tetap nggak boleh panik tuh di situ. Soalnya kita kalau udah panik tuh yang gue alamin malah berantakan. Jadi kita semeraut, ngerti nggak? Apa aja kita lakuin, kayak yang gue bilang tadi itu, gue patokannya suara orang. Tiba-tiba gue dengar suara orang, karena kita panik, kita mikirnya itu udah benar-benar suara. Kan kita siapa tahu itu bisa dengar suara yang lain kan ya. Yang pertama itu, yang kedua kita nggak boleh ego lah, yang kan gue yang terjadi sama gue sendiri nih. Kita nggak boleh ego, kita nggak boleh so-soan, kita nggak boleh emang lu adanya begitu, ya udah gitu aja. Ya kalau misalnya lu bisa, ya nggak usah dibuat-buat dah. Lu mau buktiin, jangan dah pokoknya. Gue juga sekarang nyesel tuh sekarang maksudnya. Berarti kan kalau ini kan lu Pangrango, Cikuray baru naik sama gue tuh ya, yang selamat. Enggak, gue naik gede lagi tuh. Gue setelah naik Cikure sama Depok jalan-jalan tuh, gue tahun besoknya dia bikin open trip lagi, gue naik lagi. Tapi waktu itu setelah naik sama tim sini lebih enak kan, Den? Maksudnya? Kan kalau dari perbandingan bonek doang nih. Terus akhirnya gue ngikut sama abang gue yang kata kita ngecamp di pos 3 selamat. Enak sih, enak karena udah ini kali ya. Akrab. Jadi enggak, udah akrab, terus udah beberapa kali naik gunung juga kan gue evaluasi tuh. Iya. Maksudnya dari naik gunung sini kejadian apa, gue evaluasi tuh mas. Jadi kejadian ini kenapa, nah pas ke selanjutnya gue nggak ngelakuin lagi. Nah jadi pas sebenarnya Den, kan gue pernah cerita pengalaman gue di Selamat ya. Lu pernah? Iya, gue nonton. Lu udah nonton? Iya. Nah sebenarnya pas balik kedua tuh gue takut Den, sebenarnya. Pas balik sama bareng-bareng gue tuh. Sebenarnya gue ada rasa takut. Nah kenapa? Karena ya itu tadi, bener sih sebenarnya. Ketika lu berusaha untuk menceritakan pengalaman lu, sebenarnya itu balik lagi lu akan jadi was-was. Iya, terutama lu balik lagi ke gunung yang sama. Iya, gitu kan. Sama ya. Waktu itu gue juga, makanya pas kita summit jam 3 dari pos 3. Iya. Itu kita summit dari jam 3 pagi di pos 3 waktu itu ya kita. Iya. Pos 3. Terus tapi alhamdulillah tuh, tapi pas kita ngelewatin Samarantu tuh gue kedera juga tuh Den, meskipun Samarantu pos berapa sih gue? Pos 4. Pos 4 ya? Gue nggak tahu. Kan kita di pos 3 tuh. Gue nggak nyimak soalnya waktu itu. Kita pos 3. Pos 4. Oh, kata gue, Samarantu. Pas kita subuh-subuh nge-trek. Tapi ya balik lagi, gue juga coba buat ngelawan dan gak mikirin itu. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja kan. Cuman waktu itu gue kejadian tuh, waktu di Selamat tuh sama bareng sama lu. Kenapa? Pas kita mau trek di pos 3 ke pos 4 tuh, pas lagi trek, gue nggak tahu itu apa, entah kayu entah apa, tiba-tiba ada yang tok kepala gue gitu. Oh, ada yang kayak ngelempar? Kayak ibaratnya kayak gue kejedot dah. Cuman pas gue lihat gue nggak ada kayu. Oh, Anjir. iya karena kan
Cuman gue pas berangkat tuh kan gelap tuh. Pas tuh gue waktu itu nggak megang senter kalau nggak salah, gue ngikutin doang tuh waktu itu. Iya, waktu itu kan kita minim ya. Iya, kita minim center. Kenapa kita plus 3 kita karena minim Iya. center juga. Nah, tok anjir sakit banget gue waktu itu, gue anjir kejedot nih, sakit nih. Yang lain pada ketawa tuh. Yang lain lihat gue kejedot kayak gitu. Oh iya, gue inget. Nah, yang lain Iya, lihat. iya. Kalau masalah di belakang gue, abang lu apa aja dah. Kenapa Den? Nggak tahu. Bang, awas bang, kayu. Gue bilang gitu aja. Yang lain pada ngindarin tuh. Pas turunnya, gue merhatiin kan ya. Gue nggak ngelihat apa-apa. Itu di jalur kayak kayu melintang, gue nggak ngelihat. Anjir, apa dia? Gak emang apa ya? Cuman gue tetap aja nggak Ya, mikir positif dah pokoknya intinya. sebenarnya kan kita emang yang pertama biar nggak kesiangan di puncak tuh. Kenapa Iya. naik jam 3 kan? Iya. Terus yang kedua emang kita pengen sunrise, lihat iya. sunrise ya. Akhirnya kita dapat sunrise di pos 7 tuh. Gue setuju ya. Cuman ya itu sih gue juga senangnya kenapa? Karena pengalaman yang sebelumnya gue nggak terjadi. Nggak terjadi lagi. Alhamdulillah tuh gue, pas gue sebelumnya kayak gini serem banget gitu kan. Tapi pas itu gue Iya. apa ya, naiknya emang senang aja gue tuh naiknya, nggak ada kendala, gue lagi fit. Iya, waktu itu kita juga lancar-lancar aja sih. Iya. Yang gua Cuman rasain. paling waktu itu sempat ada perdebatan tuh yang kata kita kenapa nggak pos 3, kenapa nggak iya. lanjut. Iya. Gitu kan, karena itu udah malam kan, jam Udah 7, malam, jam 7 jam 8 Kita juga udah pada nggak kuat. Iya, maksudnya ya udah lah, maksud gue break aja gitu kan. Oke. Nah, pesan gue cuma itu doang tuh mas, maksudnya nggak usah, pertama nggak usah ego, nggak usah sosokan, lu nggak usah sebelum naik gunung pokoknya belajar dulu lah, jangan Oh, yang istilahnya. jangan nekat pokoknya. Lu orang naik gunung, kita naik gunung jangan begitu, pokoknya lu harus ngerti dulu survive kayak gimana, kalau kita terjadi apa-apa kita nyasar kita harus ngapain, harus belajar dulu lah pokoknya. Istilahnya jangan jadi pendaki kosong. Jangan mendaki kosong lah pokoknya, seenggaknya lu Makanya lu ngerti dasar ilmunya lah ya. dasar ilmunya lah pokoknya ya. Itu sih yang pesan dari gue sih itu sih, cuman gitu doang. Oke. Dan thank you banget udah mau Siap mas. cerita di ngobrol.com. Siap. Lu punya IG nggak, Den? Ada Apa namanya? IG-nya Den Riswandi. Nama aku kan Denny Riswandi tuh, cuman Denny-nya nggak ada I-nya, cuman Den doang, iya. Den Riswandi. Nah, dia nih ya pokoknya bocah hewan lah, kalau lu mau ngajak naik, ngajak aja. Iya. Dia tuh lagi hobi-hobinya naik gunung lah. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan thank you banget Dan juga udah Iya, cerita. siap mas. Jangan lupa support terus ngobrol.com. Thank you banget buat kritik dan sarannya. Semoga kita juga terus belajar lah dari video-video sebelumnya, dari kritik-kritiknya. Dan ya kita udah memberikan apa yang kita bisa, setidaknya apa ya, kita udah berusaha lah. Masalah suka atau nggak suka, ya kita udah berusaha gitu loh. Pokoknya jangan lupa untuk dukung terus ngobrol.com. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you in next video. Gua akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.